Wahyu pasal 6, hari Senin tanggal 30 Juni 2025. Puji Tuhan, kasih, setia, dan penyertaan Tuhan dari hari ke hari kita menjalani bulan Juni 2025, dan hari ini Tuhan masih memberikan anugerahnya, nafas kehidupan bagi kita semua memasuki hari terakhir di bulan yang ke-6 di tahun 2025. Semua karena anugerahnya, melewati perjalanan hidup dengan ujian-ujiannya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Janjinya ya dan amin. Dia tetap bersama dengan kita, menuntun, menolong kita melalui Roh Kudus-Nya untuk kuat, untuk tetap semangat, untuk tetap sukacita menjalani setiap perjalanan hidup dengan ujian-ujiannya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita baca Wahyu pasal yang ke-6. Ke-6 meterei pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ayat 3, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kita sampai di ayat yang ke-12 dulu. Kita lihat bagaimana di sini, khususnya di ayat yang ke-9 saat anak domba membuka meterai yang kelima, maka penglihatan yang dilihat oleh Yohanes adalah dia melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Di dalam perjalanan hidup mempertahankan iman, ada banyak martir-martir yang dibunuh karena mempertahankan kebenaran firman Tuhan, yang dibunuh karena firman Tuhan, yang dibunuh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan di sana
jiwa-jiwa itu berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring, berapa lama lagi kah ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan apa yang diberikan kepada setiap jiwa-jiwa yang sudah memberikan nyawanya itu karena mempertahankan iman mereka, dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki, diberikan sehelai jubah putih. Nah, kita yang masih hidup di bumi hari ini, iman apa yang kita perlu pertahankan hari ini? Kita dihadapkan dengan ujian-ujian yang membuat kita stand alone, berdiri sendiri. Mungkin orang-orang di sekitar kita sudah menertawakan kita, sudah berkata, di mana Allahmu? Apa yang kau imani dari dulu sampai hari ini belum juga terjadi. Tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan, firman-Nya ya dan amin. Tetap mempercayai janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Melewati perjuangan iman, mempertahankan iman, kesaksian-kesaksian hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Dia ada di sana menemani kita. Dia ada memberikan kekuatan kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian di dalam perjuangan iman, berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Tetap teguh minta kepada Roh Kudus supaya roh keteguhan diberikan kepada kita, roh pengertian supaya kita ngerti, kita teguh hati dalam menjalani setiap ujian kehidupan yang kadang sangat-sangat berat bagi daging kita, tetapi tujuannya baik untuk daging kita semakin dimatikan dan roh kita yang hidup, roh kita yang semakin kuat dan sehat. Ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah dan seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Amin. Firman Tuhan hari ini di Wahyu pasal 6 yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan memperlihatkan hal-hal yang akan terjadi di depan. Kita tahu bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan ya dan amin. Apa yang sudah diperlihatkan hari ini, saat itu kepada Yohanes pasti akan tergenapi satu waktu. Seperti Roma 9 ayat 6a yang mengatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Semua yang sudah dituliskan di dalam Alkitab akan digenapi. Mari kita yang masih diberikan kesempatan untuk terus mempercayai anak domba Allah, untuk terus melakukan apa yang diperintahkan kepada kita di bumi selama kita masih hidup di bumi. Kita berani untuk berdiri di atas kebenaran-kebenaran firman yang kita dengar, yang kita baca, dan biarlah firman itu yang akan menuntun kita setiap hari di dalam perjalanan hidup kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mengakhiri bulan Juni 2025 ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara
hati dan pikiran kita dari sekarang sampai selama-lamanya, dan kita tetap mempercayai Dia yang sudah menyertai kita selama 6 bulan di tahun 2025, menyelesaikan bulan Juni ini, masuk besok ke bulan baru, bulan yang ke-7. Kita percaya bahwa Allah memahkotai tahun 2025 dengan rahmat-Nya. Allah memahkotai bulan Juni dengan rahmat-Nya. Dan Allah memahkotai rahmat-Nya di bulan Juli yang akan datang. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.